Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang peristiwa sadis yang bertempat di Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya pada bulan April 1987, atau yang dikenal dengan pembantaian Banjarsari oleh masyarakat Banyuwangi, yang dilakukan oleh seorang yang bernama Wirjo, atau dikenal dengan sebutan Sang Jagal yang mengerikan. Dia lahir pada tahun 1952, yang merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Wirjo dikenal masyarakat sebagai orang yang nyeleneh dan temperamental, karena perilaku Wirjo tidak seperti orang umumnya. Pernah suatu ketika dia memasak nasi 5 kilo dengan sebotol minyak goreng, untuk dia jadikan nasi goreng. Namun yang mengherankan, dia memakan semuanya hingga habis tak tersisakan. Sampai akhirnya dia pun kekenyangan. Dan pada akhirnya dia pun inisiatif untuk pergi ke sungai, untuk berendam di sungai. Menurut Wirjo, dengan berendam bisa membantu mengurangi nyeri di perutnya. Hal inilah yang membuat warga melihat Wirjo sebagai orang yang nyeleneh. Tidak hanya itu saja, Wirjo juga pernah membuat rujak seember penuh dengan 2 buah pepaya dan 2 kilo cabai. Akhirnya dia memakannya sendiri dan tidak menghabiskannya. Tidak hanya itu, menurut pengakuan pamannya yang bernama Sutejo, Wirjo juga pernah menghabiskan 5 piring makanan saat makan bersama pamannya. Perlu diketahui, Wirjo juga sempat mencari kerja di Jakarta, dan akhirnya dia bekerja di pabrik kertas. Tapi akhirnya dia dipecat di pabrik itu, karena Wirjo sengaja merusak alat pabrik di situ. Dikarenakan Wirjo sedang marah-marah pada saat itu dan merusak alat forklift. Dia juga sempat mencari kerja di Jakarta lagi, tapi dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa, dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Akhirnya dia di desa bekerja sebagai petani. Ia menggarap sawah milik kakaknya. Tak lama setelahnya, akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan Idaroh. Namun hingga umur 40 tahun, Wirjo masih belum dikaruniai anak. Akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat anak. Setelah menikah, bukannya Wirjo tambah lebih baik, tapi justru lebih sering marah-marah. Dia juga pernah minta ke ibunya, namun ibunya tidak memberikan uang. Mendengar hal itu membuat Wirjo marah kepada ibunya dan hampir mau menusuk ibunya. Singkat cerita, 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi, Sutejo, paman Wirjo, dia sempat mengetahui Wirjo sedang mengasah jomretnya. Sutejo pun bertanya kepada Wirjo untuk apa dia mengasah jomretnya. Wirjo pun menjawab bahwa jomret itu digunakan untuk menjaga diri. Sutejo pun heran mendengar hal itu, tapi Sutejo tidak mengira bakal terjadi kejadian yang menyedihkan. Hingga kemudian pada tanggal 14 April 1984, dia berjalan dengan membawa sapi. Di saat itu, istrinya sedang mencangkul sawah. Wirjo meminta istrinya untuk minggir. Namun karena jalan masih lebar, Idaroh, istri Wirjo, mengatakan bahwa dia masih bisa lewat. Mendengar hal itu membuat Wirjo marah dan langsung memukuli istrinya. Dia juga sempat memecut istrinya dengan tongkat pecut yang biasa digunakan untuk memukul sapinya. Kejadian itu juga dilihat tetangganya. Istrinya pun melarikan diri dari Wirjo ke rumah orang tuanya. Rumah orang tua istrinya itu di daerah Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah. Wirjo pun akhirnya mencari istrinya ke rumahnya, namun Wirjo tidak menemuinya. Melihat itu, Wirjo pun akhirnya mencari ke rumah orang tuanya dan langsung mengamuk di tempat itu. Satpam yang mengetahui Wirjo pun juga takut mengetahui hal itu. Setelah mengamuk, Wirjo pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 1984, Wirjo mengasah jomretnya dan mengawasi anak angkatnya yang bernama Reni yang berumur 4 tahun. Dan pada saat itu Reni sedang bermain dengan temannya yang bernama Arbaiyah. Entah apa yang merasuki Wirjo, dia tiba-tiba menghampiri mereka dan mengayun jomretnya ke arah Reni, anak angkat Wirjo. Namun Reni masih bisa mengelak membuat sabitan Wirjo itu melesat, dan Reni pun langsung berlari. Namun naas pada Arbaiyah, Wirjo pun langsung mengayunkan jomretnya dan tepat mengenai lehernya. Arbaiyah pun tewas seketika. Tidak berhenti di sini saja, dia juga menghampiri tetangganya melalui pintu dapur dan kemudian ketemu dengan istri Maskur yang sedang memasak. Tanpa basa-basi, Wirjo pun mengayunkan jomretnya dan mengenai istri Maskur tepat di lehernya. Melihat itu, Maskur pun langsung menghampiri Wirjo dan menyerang Wirjo.
Namun, Maskur yang berumur 80 tahun tidak membuat perlawanan yang berarti. Pada akhirnya, Wirjo pun menebas leher Maskur. Setelah dari rumah Maskur, Wirjo pun masih belum berhenti. Dia malah meneror semua warga dan berlari ke sawah. Orang-orang di sawah masih belum menyadari apa yang akan diperbuatnya. Wirjo pun lantas menebaskan jompretnya kepada siapa saja yang ada di depannya, membuat beberapa orang di sawah luka-luka, dan yang selamat langsung berlari dan memberitahukan warga lainnya. Lantas membuat desa itu menjadi gempar. Para laki-laki di desa itu pun akhirnya mencari Wirjo untuk menangkapnya. Namun yang ditemukan mereka hanyalah mayat dari korban. Salah satu saksi mengatakan bahwa Wirjo menuju arah barat. Singkat cerita, akhirnya dia juga menebas leher Istianah yang ditemui saat dia berjalan ke barat. Istianah adalah anak SMP yang masih berumur 14 tahun. Di tempat lain juga ditemukan korban, yaitu Baswedan yang berumur 73 tahun dan juga Taman yang berumur 75 tahun. Hingga kemudian Wirjo ketemu dengan keamanan rakyat. Mengetahui Wirjo yang bersimbah darah, mereka pun curiga dan menjaga jarak. Namun tanpa basa-basi, Wirjo pun akhirnya menebaskan jompretnya. Anggota Kamrat itu pun menepis lehernya masih selamat dari tebasan jompret itu, tapi sayang kedua jarinya hilang terkena jompret itu. Anggota itu pun akhirnya melarikan diri, namun Wirjo masih melakukan pembantaiannya hingga banyak korban berjatuhan, hingga totalnya mencapai 32 orang. 18 orang meninggal di tempat, 2 orang meninggal di rumah sakit Belambangan, dan sisanya mengalami luka berat akibat penebasan. Tapi Wirjo hingga malam masih belum ditemukan oleh warga, membuat warga sangat ketakutan. Tapi ada saksi mata melaporkan kepada Sutejo, yaitu paman Wirjo. Dia mengatakan bahwa Wirjo masuk ke Dusun Delik, Desa Kemiran, hingga akhirnya Sutejo, warga, polisi, dan tentara, mereka semua mencari Wirjo. Kemudian Wirjo ditemukan tewas dalam keadaan gantung diri. Namun saat polisi menurunkannya, kaki Wirjo masih bergerak, membuat polisi ketakutan. Masyarakat juga masih belum yakin bahwa Wirjo sudah meninggal. Warga juga mengatakan bahwa Wirjo kebal apapun. Namun dalam kejadian ada yang aneh. Polisi yang mau menolong malah mengalami kecelakaan. Begitupun dengan ambulan. Perlu diketahui Wirjo pun juga meminum darah Arba'iyah. Dan dia juga diketahui puasa selama 40 hari sebelum melakukan perbuatan keji. Itulah akhir dari kisah sadis ini. Semoga para korban tenang di alam surga dan Wirjo diampuni dosanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan berikan komentar yang membangun. Terima kasih, sampai jumpa.